Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya masih dengan saya, Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Psikopat versus Indigo. Oke, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Oh my god, heboh Dena menggebrak meja di hadapannya sampai kuah soto Naya hampir tumpah. Beneran ini? Oh, sulit dimengerti. Kenapa bisa? Cerocosnya sambil membuat Clara penasaran. Apaan sih? Clara juga mau lihat, ujarnya sambil berpindah tempat di samping Dena. Nih buka mata lo, buka. Dena menunjuk layar ponselnya kepada Clara. Apanya yang dilihat coba? Orang layarnya mati. Gerutu Clara membuat Dena cengengesan dan menghidupkan kembali layar ponselnya. Wah, keren banget, teriak Clara heboh membuat seisi kantin menatap ke arahnya. Maaf, ini temen gue baru dapat hadiah mobil soalnya. Ujar Dena merasa tak enak setelah mereka berhenti menatapnya. Kini giliran Dena yang menatap tajam Clara. Bego, Dena menonyor gemas kening Clara. Naya yang penasaran lantas merebut ponsel Dena dan matanya membulat seketika melihat pemandangan di layar itu. Sial, siapa yang udah ngefotoin ini? Tanya Naya pada Dena. Lo kayak gak tahu aja sih, anak sekolah kita itu banyak yang selebgram. Udah pastilah ini langsung masuk ke sosmed, jelas Dena sambil merebut lagi ponselnya, takut dibanting oleh Naya. Tapi itu keren banget tahu, tambah Clara membuat Naya semakin kesal. Nay, lihat deh Nay, foto ini juga diunggah sama Instagram official sekolah kita tahu. Dena kembali menunjukkan pada yang terjadi di layar ponselnya. Naya menggeram marah melihat banyak sekali komentar di sana dan beribu-ribu like pun sudah penuh. Aduh, gue nggak tahu sih kalau ini sampai dilihat Gatra gimana ya, ujar Dena membuat Naya semakin pusing. Lalu Naya menenggak es tehnya sampai tandas. Kepalanya sangat pusing dan ingin sekali ia benturkan ke tembok. Ponsel di atas mejanya berdering. Semua menatap horor nama yang tertera di layar ponsel itu. Panjang umur nih bocah, batin Naya dan segera mengangkat panggilan itu. Jelasin semuanya ke gue, ujar seseorang di seberang sana. Kedengaran sekali dia sedang menahan emosi. Naya sangat takut Gatra akan memarahinya dan salah paham kepadanya. Apalagi jika cowok itu nekat melakukan hal-hal di luar dugaan. Gadis bersurai hitam sepunggung itu duduk sendirian di dekat jendela besar dengan mengaduk jus buah naganya menggunakan sedotan hitam. Tangan kirinya memegang ponsel yang ia dekatkan kepada telinga. Jadi mau dengerin atau enggak nih? Ucapnya pada orang di seberang sana. Naya menggelengkan kepalanya ketika lagi-lagi Gatra hanya bergumam. Dari tadi ngotot meminta penjelasan, tapi diajak ngobrol hanya bergumam saja. Naya takut jika di sana cowok itu malah tertidur dan dirinya hanya capek menjelaskan namun tidak didengar. Cepetan lama amat, gerutu Gatra membuat Naya menghela nafas. Jadi gini, kan kaki gue itu belum sembuh nih. Mau naik ke tangga kelas kan kagak bisa tuh. Guru baru itu nyamperin gue, terus ngegendong gue ke atas. Awalnya gue nolak, tapi udah keburu bel masuk. Jadi tiba-tiba ucapan Naya dipotong oleh Gatra. Kan bisa nelpon Juna, Wildan, Iqbal, apa yang lainnya kek?
Kesal Gatra, Naya bahkan mendengarkan helahan nafas kasar di sana. Awalnya Naya berniat meminta pertolongan pada temannya, tapi tak enak hati, takut guru pelajaran sudah masuk ke dalam kelas. Toh Naya digendong Vansa juga terpaksa. "Maaf ya, sudah sampai bikin kamu marah kayak gini," ucap Naya. Tak ada sautan. Naya memilih menatap jendela kaca di sampingnya yang penuh dengan air hujan. Sepulang sekolah memang Naya menyempatkan dirinya untuk mampir ke kafe dekat sekolahannya. Dia hanya sendiri di sini, tidak mau merepotkan teman-temannya agar selalu menjaganya seperti permintaan Gatra. Naya menjauhkan ponselnya ketika bergetar. Ternyata Gatra mengalihkan panggilannya ke panggilan video. Naya tersenyum lebar-lebar ketika wajah tampan kekasihnya memenuhi layar ponselnya. "Loh, kok belum pulang?" tanya Gatra antusias ketika menyadari Naya berada di tempat lain bukan di kamarnya. "Emang belum," jawab Naya acuh. Dia kembali menyeruput jus buah naganya. "Ngapain? Sama siapa? Cepat pulang Gi," serocosnya. "Gue lagi kangen sama lo," jawab Naya sambil menatap Gatra dengan senyuman tipisnya membuat Gatra bungkam. Mereka memang sering mampir ke kafe itu jika sedang rindu ingin bertemu. Tapi lo nya gak ada. Naya terkekeh sambil mengalihkan ke kamera belakang dan menunjuk bangku di hadapannya yang kosong. Naya semakin terkekeh melihat Gatra menangis di sana. Benar, kekasihnya itu memanglah sangat labil. Tadi marah-marah, ngomel, dan sekarang menangis. Lihatlah, bahkan cowok itu mengelap ingusnya dengan ujung kaosnya tanpa tahu malu. "Ih, jorok banget sih," ujar Naya diiringi tawanya, membuat Gatra terkekeh sambil mengusap air matanya. "Rambutnya kenapa jadi coklat sih? Pasti sering panasan ya lo. Ntar gue bilangin ke bocah deh buat bawa payung buat lo," ujar Gatra ketika melihat rambut Naya. "Gue gak panasan, cuman sering kena hair dryer aja," jelas Naya membuat Gatra manggut-manggut. "Maafin gue ya," Naya berujar sambil menggigit bibir bawahnya. "Jangan diulangi lagi ya," perintah Gatra setelah mengangguk ucapan Naya. "Ya udah Ki, sono lo tidur. Di situ pasti sudah malam kan? Sopir gue kayaknya juga udah sampai tuh di depan." Naya melihat dari jendela. Sopirnya melambai-lambai ke arahnya. Dia meletakkan uang 10.000 di bawah gelasnya. "Iya, hati-hati awas licin." Lalu Naya mengangkat jempolnya ke arah kamera membuat Gatra tersenyum. Gatra memonyongkan bibirnya ke arah kamera. Jadi kini layar ponsel Naya dipenuhi oleh bibir ranum cowok itu. Ia segera mematikan sambungannya dan berjalan hati-hati keluar dari kafe menggunakan kedua tongkatnya. Apaan sih, Gatra gila?" cibirnya sambil geleng-geleng kepala. Singkat cerita, Naya berdiri di depan pintu bercat putih dengan lubang yang di tengahnya terdapat jeruji besi itu dengan meringisnya. Melihat betapa mengenaskan seorang perempuan di dalam sana. Dena menyentuh pundaknya, membuat ia menoleh dan tersenyum sekilas. Naya dituntun oleh Dena agar duduk di kursi panjang yang terdapat Clara serta teman-teman Gatra dan seorang wanita parubaya yang sedang menangis sesenggukan. "Gue benar-benar gak nyangka," gumam Naya yang diangguki dengan Dena. "Begitulah keadaan anak saya. Saya minta maaf jika dia sering mengganggu kalian," ucap wanita parubaya itu di sela tangisnya. "Kita semua udah maafin kok Tan," ujar Juna mewakili semuanya. "Sebenarnya dia udah sejak kapan mengalami maaf, gangguan jiwa?" tanya Naya hati-hati.
Dia mengalami gangguan jiwa sudah sejak kelas 2 SMP karena pernah diculik dan hampir diperkosa. Jelas wanita parubaya itu sambil mengusap air matanya. Semua yang mendengarkannya pun menutup mulut terkejut dengan penuturannya. Dia juga sering terobsesi dengan lawan jenisnya. Saya dulu sudah mengirimkannya ke rumah sakit jiwa dan dia malah kabur. Lanjutnya, Naya memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Ternyata beban Cia begitu besar. Dia mengalami depresi berat dan berakhir di rumah sakit jiwa ini. Gatra juga sudah diberitahu tentang ini. Setidaknya ia bersyukur karena Cia akan mendapatkan perawatan di sini dan tidak mengusik hubungannya dengan Gatra lagi. Kalau begitu, kami permisi dulu ya Tante. Pamit Dena yang diangguki Ibu Cia. Mereka pun berjalan beriringan menuju parkiran. 2 minggu tidak mendapatkan kabar tentang Cia. Kini mereka mengetahui bahwa gadis itu mengalami gangguan jiwa dan Naya sudah bisa berjalan tanpa tongkatnya sekarang. Asli, gue benar-benar gak nyangka banget kalau si Cia itu gila. Celetuk Iqbal sambil membuka penutup botol air mineralnya. Juna yang mendengarkannya langsung mengetuk keras kepala Iqbal. Gue sih udah nebak dari jauh hari lagi kalau dia itu gila, sahut Wildan lalu mengambil botol yang digenggam oleh Iqbal. Juna hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah temannya. Kok jadi lo yang minum sih? Protes Iqbal pada Wildan. Ya lagian lo malah diem begitu. Mubazir bro. Wildan menepuk bahu Iqbal dan memilih masuk ke dalam mobil. Nih, Iqbal minum punya Clara aja ya. Masih baru kok. Clara menyodorkan botol air mineralnya. Wah, makasih Don. Iqbal langsung menerimanya dan menegak air dingin itu hingga habis setengah. Clara membarengkut. Nama aku kan Clara, bukan Don. Protesnya. Don itu donat. Kan pipi lo kayak donat nih. Ujar Iqbal sambil mencubit pipi Clara membuat gadis itu senang bukan main. Keselak biji karet, seru Juna yang tak tahan lagi melihat tingkah Iqbal dan Clara. Iqbal hanya cengengesan tak berdosa. Masih baik gak mampus loh, cibir Iqbal dan menggandeng Clara untuk masuk mobil menyusul yang lainnya. Di sisi lain, laki-laki itu sedang duduk di tepi kolam renang dengan mencelupkan kedua kakinya di air biru itu. Dia menatap kedua kakinya yang berayun di sana. Pengen pulang, teriaknya menggelegar sampai kucing di sampingnya itu mengeong. Pus, minggat yuk, ajaknya pada kucing putih bersih itu. Ayo, mau gak? Cowok itu berdiri dan hendak melangkah. Kucing itu mengeong dan mengikutinya. Cowok itu tersenyum. Ia berlari menuju kamar dan berganti pakaian. Kaos polos putih dengan mantel tebal dan celana jin hitam cukup menemani pagi hari ini. Dia menggendong kucing imut itu dan berjalan mengedap-kedap keluar dari apartemennya. Hari Kamis ini adalah jadwal pertemuan dengan dokter psikolognya. Namun ia jengah jika ditanya ini itu olehnya. Menurutnya itu pertanyaan yang tidak ada bobotnya sama sekali. Gatra lebih suka diberi soal matematika sekalipun, asal tidak mendengar pertanyaan tidak bermutu dari dokternya. Awas aja lo Pus kalau ngadu ke mama, ancamnya pada kucing itu dengan meletakkan jari telunjuknya di depan leher. Dan dibalas meong oleh kucing yang ia beri nama Pusai itu. Gatra berangkat sekolah hanya 3 hari saja, yaitu Senin sampai Rabu, dan Kamis sampai Sabtu jadwalnya ia pergi ke dokter psikolognya. Gatra juga sering menemui dokter itu secara diam-diam jika ia butuh teman curhat.
Dan satu yang Gatra senang dengan dokter laki-laki berbeda 4 tahun darinya itu merespon dengan baik. Kucing itu mengeong berkali-kali ketika melihat penjual es krim. Gatra tersenyum dan menghampiri penjual es krim itu. Dia mengangkat 2 jarinya dan meletakkan uang di atas gerobak itu. Setelah menerima 2 es krim, ia duduk di salah satu bangku taman di sana yang terdapat gerombolan cowok seumuran dengannya bermain basket. Dan banyak anak balita sedang bermain-main di sini dengan didampingi orang tuanya. Aduh, dingin banget ya, Pus. Gatra meletakkan pusai di sampingnya dan menyodorkan es krim itu. Gatra terkekeh mengapa kucing itu doyan sekali makan es krim. Masuk Baiko, seru Gatra ketika melihat bola itu masuk ke ring basket dengan mulusnya. Sesekali ia menjilat es krimnya sendiri. Di sini Gatra tidak punya teman. Dia malas berbicara dengan mereka. Gatra bisa berbahasa Inggris, namun takut lidahnya keseleo katanya. Jadi ia memilih membeli seekor kucing saja untuk temannya, hasil dari merengek pada papanya. Hai, seseorang menyapanya, namun Gatra tidak mendengarkan karena asik menonton basket. Gue boleh duduk di sini nggak? Gatra tersentak ketika seorang menyentuh tubuhnya. Siapa lo? Main-main sentuh aja. Gue itu punya Naya tahu. Ketusnya sambil menatap tajam gadis berambut coklat sepunggung itu, yang digendongnya terdapat kucing berwarna oranye putih. Gatra terdiam sejenak dan mulutnya menganga lebar ketika baru menyadari gadis di hadapannya baru saja berbahasa Indonesia kepadanya. Loh, Gatra menunjuk gadis itu. Gue blasteran Indonesia Jerman. Gue tetangga apartemen lo. Gue tahu lo orang Indonesia karena mama lo sering asik makan ke gue, jelasnya sambil meletakkan kucingnya di dekat pusinya Gatra. Terus lo di sana sama bonyok lo? Tanya Gatra, namun matanya masih menatap pemain bola basket. Gue di sana sendiri, ngelanjutin sekolah di sini soalnya, balasnya. Oh iya, gue Maulen. Lo Gatra kan? Gadis itu menyodorkan tangannya. Kok lo bisa tahu nama gue sih? Gatra menjabat ulur tangan Maulen. Mama lo? Jawabnya sambil tersenyum dan menatap lesung pipinya yang nampak dalam itu. Gue pikir orang Indonesia aja yang punya lesung. Boleh juga punya ternyata. Kekeh Gatra sambil menjilat es krimnya. Ya elah, lebay banget loh. Maulen terkekeh ringan. Gue juga satu sekolah kok sama lo, sambung Maulen sambil menatap Gatra dari samping. Kok gue baru tahu? Gatra balas menatap Maulen dan membuang es krimnya yang sudah habis. Lo nya aja yang jutek habis kalau di sekolahan, sindir Maulen. Dia mengelus kemas kepala 2 kucing itu. Gatra hanya menggaruk rambutnya dan menyengir. Enak sih sekolah di sini cuma 3 hari, ujar Gatra sesekali melihat kucingnya yang sedang bermain-main dengan kucing Maulen. Maulen tertawa dan mengangguk setuju. Mereka pun larut dalam obrolan ringan sambil sesekali melempar candaan. Di sisi lain, hari ini Naya sedang bermalas-malasan di kamarnya. Dia sudah berpindah lagi ke kamarnya yang berada di lantai 2 karena kakinya sudah sembuh. Libur 2 minggu sekolah karena sebentar lagi ujian kelulusan akan dilaksanakan. Naya menyuapkan sambiangnya ke dalam mulut sambil menonton drakor di televisi yang tergantung di tembok. Acara santainya jadi terganggu akibat olahraga yang sesekali menggelitiki kakinya. Lo bisa diem gak sih? Kesal Naya menirukan ucapan seseorang di aplikasi TikTok.
Gue nggak ngerti tahu nggak lo? Gue nggak paham, balas Arga dengan muka dibuat malas. Gila, cibir Naya. Dia mengambil minum dinginnya di atas nakas. Gue sebentar lagi jadi dokter ya, dan lo jangan seenaknya ngatain gue. Arga menunjuk-nunjuk wajah Naya. Naya menggerakkan matanya malas dan memilih melanjutkan makan samyang. Lo mau kuliah, Nay? Tanya Arga. Matanya menatap layar televisi. Iya, di UI, jawab Naya tanpa beban. Arga yang mendengarkannya pun langsung terbahak sampai memegangi perutnya yang terasa kaku. Dih, kenapa nih bocah? Heran Naya. Naya terlonjak kaget ketika mendengar suara berdebam itu. Setelah ia melihat di bawah kasurnya, ternyata Arga tengah berbaring di sana dengan memegangi pantatnya. Kini giliran tawa Naya yang membahana di kamar ini, melihat wajah Arga yang sesekali membuatnya sangat bahagia. Kualat lo sama gue, udah ngatain gue, bukannya dukung biar gue masuk UI malah ketawa lo. Enak pantat lo, ledek Naya sambil menaikkan sebelah alisnya. Anjir lo. Arga bangkit dan duduk di atas permadani. Jangan di situ dong, nggak kelihatan, protes Naya. Dia menaruh cup samyangnya yang telah habis di atas nakas. Awas nggak lo, teriak Naya, namun tidak diindahkan oleh Arga. Bener-bener nih ketupat busuk, cibir Naya dengan menggerakkan giginya dan mengambil bantalnya untuk senjata. Bak, bak. Naya memukuli Arga brutal dengan bantal di tangannya. Pergi nggak lo dari sini? Teriak Naya, tepat di telinga cowok itu dengan terus memukuli dirinya. Iya Nay, stop. Arga mengecam tangan Naya dan menjatuhkan bantal itu. Ngeselin banget sih monster, cicitnya. Besok ke kakek, ujar Naya. Tiba-tiba membuat Arga keheranan. Gue pengen nutup mata batin ini. Lanjutnya membuat Arga mengangguk. Ya udah, gue mau tidur dulu ah, ucap Arga, kemudian melangkah meninggalkan Naya. Naya kembali menonton drakornya yang sempat tertunda dengan aksi KDRT-nya dengan Arga tadi. Naya menutup matanya sendiri ketika aktor Lee Min Ho itu hendak dicium oleh sang putri duyung. Adegan ini terjadi di dalam air ketika mereka dikejar oleh orang-orang yang mencari Lee Min Ho. Untung saja Arga sudah tidak ada di kamarnya. Dia pasti akan meledek Naya yang pipinya saat ini sudah memerah jika ada di sini. Drama Korea berjudul The Legend of Lucy ini memang favorit Naya. Ia berniat mengajak Gatra untuk menontonnya bersama nanti. Suara ketukan pintu berhasil membuyarkan kehaluan Naya. Gadis itu segera mematikan layar televisinya dan mempersilahkan orang masuk yang mengetuk pintu itu. Kenapa bu? Tanya Naya ketika melihat bundanya memasuki kamar dengan senyuman. Ada yang nunggu kamu tuh di depan, ucap bunda membuat Naya mengernyit. Jangan tanya siapa, samperin aja sana. Titah bunda membuat Naya mengangguk. Naya berjalan menuruni anak tangga dengan menerka-nerka. Siapa yang datang pada jam 2 siang seperti ini? Apakah Gatra? Apa cowok itu membuat kejutan untuknya bahwa ia sudah pulang? Pasalnya cowok itu tidak ada kabar dalam 3 hari. Memikirkan itu Naya menjadi deg-degan dan menahan senyumnya. Harapannya semakin tinggi ketika bundanya tak mengatakan siapa yang datang. Naya berjalan dengan semangat ke ruang tamu, namun tidak ada seseorang pun di sana. Gadis itu melihat siluet seseorang di teras rumahnya. Jantungnya semakin berdebar. Ternyata Gatra benar-benar ingin membuat kejutan untuknya. Naya berdehem untuk mengurangi rasa gugupnya.
Dia merapihkan tatanan rambutnya yang berantakan dan berjalan perlahan menuju pintu. Naya menganga lebar melihat sosok jangkung yang berdiri membelakanginya dengan topi biru dongker di kepalanya itu. Nampak cowok itu membawa sekeranjang buah di tangannya. Naya hampir terpakai girang. Singkat cerita, bagi-bagi apa? Rakus banget jadi orang. Wildan hendak merebut snack dari cowok di hadapannya, namun dengan sigap cowok itu memeluknya erat. Udah tahu bocah pelit, masih aja ngotot loh, ujar Juna yang mulai kesal dengan perdebatan mereka berdua. Ya tapi kan gue pengen Jujun, kesal Wildan. Tinggal beli lagi aja sono, ribet banget sih lo. Jangan kayak orang miskin deh lo, gerutu Iqbal yang merasa tidak aman jika snack di pelukannya ia keluarkan. Jun, beliin dong, rengek Wildan sambil menggoyang-goyangkan kaki Juna. Hidih, ogah banget. Juna mengangkat bahunya acuh dan memilih memainkan ponselnya untuk memasuki area pertempuran di game online-nya. Ini rumah segede semut emang gak ada jajan ya? Iqbal berjalan menjauh dari Wildan, membuat laki-laki itu cemberut. Kan udah diembat sama lo, ketusnya sambil bersedekap dada. Iqbal yang mendengarnya hanya mengernyit dan menaik turunkan alisnya meledek Wildan. Jun, lihat tuh si Kiwil melototin gue. Adu Iqbal pada Juna. Juna balas menatap Wildan tajam. Memang si Iqbal itu takut pada orang yang melototi matanya. Pernah ia dipelototi oleh guru killer dan berakhir menangis sesenggukan. Manja sekali anak itu. Mereka sedang berkumpul di rumah Wildan setelah 2 jam bertelepon ria dengan Gatra. Kini ketika remaja itu sedang menikmati berbagai macam jajanan, namun yang namanya Iqbal itu rasanya makan. Dan alhasil snack pun berakhir pada lambungnya sampai yang punya tidak boleh minta sedikit pun. Pelit banget sih lo Bal, gue korok tahu rasa lo, ancam Wildan dengan memelankan kalimat akhirnya sambil melirik Juna. Takut kena gaplokan darinya karena telah menakut-nakuti Iqbal. Wildan semakin dibuat kesal melihat Iqbal menjulurkan lidahnya dan memakan jajan itu layaknya seorang artis di iklan TV. Jun, beli pizza dong, gue males banget keluar, manja Wildan dengan sesekali mencubiti rambut yang ada di paha kaki Juna. Aduh sakit Kiwil, sakit. Juna menyentil dahi Wildan, membuat cowok itu mengadu. Tinggal pesen pakai makanan online ribet loh, ujar Iqbal sambil melirik Wildan. Ogah, kalau abang-abangnya habis ngupil gimana? Terus kalau habis garuk pantat, dan kalau habis pup gak cepok gimana coba? Terocos Wildan. Membayangkannya saja dia sudah bergidik ngeri. Ya elah, di rumah lo ada chef kan? Tinggal minta aja sono, titah Juna. Ia berbaring pada kasur empuk Wildan dengan masih sibuk pada ponselnya. Nah itu masalahnya, mom gue belum belanja bulanan, ya elah. Wildan menghela nafas lelah sambil kakinya menendang-nendang udara kesal. Itu si derita lo, cicit Iqbal sambil menahan ketawanya melihat wajah Wildan yang super duper kesal. Wildan memandang sengit kedua temannya yang setega kepadanya itu. Bagaimana jika dia pingsan karena kelaparan? Apakah mereka akan bertanggung jawab atau malah menertawainya? Wildan mengelus dadanya dan ingin sekali ia melantunkan salah satu lagu Mbak Ros, Ku Menangis, yang sering dinyanyikan oleh Ani teman sekelasnya. Wildan beranjak dari tempatnya dan hendak melangkah keluar kamar, namun bak,
Juna dan Iqbal terlonjak kaget melihat Wildan terkapar di lantai. Juna langsung melayangkan ponselnya dan berlari menghampiri Wildan diikuti oleh Iqbal. Anjir, kenapa lu? Panik Iqbal sambil mengguncang tubuh Wildan. Kok dia pingsan sih? Ya ampun, nih bocah bener-bener kelaparan. Juna sibuk menepuk-nepuk pipi Wildan, berusaha menyadarkan sahabatnya itu. Lo sih nggak mau sharing sama dia, gerutu Juna menyalahkan Iqbal. Kok lo jadi nyalain gua sih? Protes Iqbal. Lah iyalah, lo lagian rakus banget, nggak mau berbagi. Juna mengecek denyut nadi Wildan, ternyata masih ada. Dia bernafas lega. Jangan pada ribut, gue cuma mau pizza, lirih Wildan dengan mata terbejang. Juna dan Iqbal yang mendengarkannya pun saling pandang dan menjitak Wildan yang pura-pura pingsan itu bergantian. Stres lo kumat? Jangan-jangan mau nyusulin si Cia lagi nih, cibir Iqbal sambil mencubit gemas pipi Wildan. Kalau lo gak mau nurutin perintah gue, ya udah, lo jangan nyesel ya kalau lo gak lihat muka gue lagi, karena gue udah mau. Wildan berakting seolah-olah ia kehabisan nafas. Juna memutar bola matanya malas dan menyambar jaket denimnya. Iya gue beliin, sekalian mau daftarin lo ke sutradara, bahwa bakat lo acting itu sangat-sangat wah, ujar Juna lalu keluar dari kamar Wildan. Di sisi lain, gadis itu berjalan dengan kaki dihentak-hentakan dan nafas yang memburu. Bahkan jika diteliti dengan mata yang jeli, mungkin hidungnya mengeluarkan asap. Bagaimana tidak kesal? Ternyata seseorang yang ia temui di teras rumah itu bukanlah sang kekasihnya, Gatra, melainkan sesosok cowok es yang kini sedang berjalan di sampingnya. Memang sosok Vansa dan Gatra jika dilihat dari belakang memanglah sangat mirip. Bahkan Naya sudah keliru untuk kedua kalinya dengan cowok itu. Pertama di bandara dan kedua di depan rumahnya sendiri. Bundanya menyuruh Naya untuk membeli kue yang akan diberikan kepada tetangganya yang baru saja melahirkan putra pertamanya. Sebenarnya Naya pergi ke mall sendirian dengan menaiki taksi. Dia sudah menolak keras tawaran cowok es di sampingnya yang bermaksud mengantarkan dirinya. Namun siapa sangka cowok itu mengikuti taksinya diam-diam dan berakhir berada di sampingnya kini. Bapak tuh ngapain sih ngikutin saya? Kesal Naya pada Vansa. Gadis itu sesekali membenarkan topinya agar menutupi wajahnya, karena ia takut jika seseorang mengenali dirinya dan melihat dirinya berjalan dengan guru menyebalkan di mall. Bisa gawat jika akhirnya viral di medsos, dan itu akan mengganggu hubungannya dengan Gatra lagi. Naya tahu bahwa Gatra pasti masih kesal kepadanya. Namun Naya juga tahu laki-laki itu sangat menyayangi dirinya dan tak mampu mendiaminya. Pede banget, gue kesini mau beli makanan kali, jawab Vansa sambil melirik Naya sinis. Naya yang mendengarkannya pun kini kesal setengah mampus. Terus ngapain jalan di samping saya? Tanyanya dengan nada rendah namun penuh penekanan. Emang mall ini punya kakek lo? Ya serah dong, gue mau jalan di mana aja, jawab Vansa seenaknya. Ingin sekali rasanya Naya melayangkan semangka besar yang berjarak 3 meter darinya itu, wajah sok gantengnya gurunya ini. Orang gue sama lo berjalan 5 senti kok. Gue rada ke belakang nih. Lihat, 5 senti kan? Lo nya aja yang kepedean, ujar Vansa sambil menggulung tangan ke meja hitamnya sampai ke siku. Serah, pasrah Naya kemudian. Ia berjalan lebih cepat di depan Vansa. Ia sibuk menata topinya agar sempurna menutup wajahnya. Karena Naya tak berjalan dengan melihat apa yang ada di depannya.
Dia tidak melihat papan peringatan bahwa lantainya licin habis dipel. Naya pun terpeleset dan dengan sigap seseorang di belakangnya menangkap tubuhnya. Akibatnya topi yang berada di kepalanya terjatuh. Sekali lagi Naya dapat melihat mata hasil itu dengan sangat dekat, dan ia yakin mata itu sangat indah. Rasanya ingin sekali Vansa menulikan pandangan Naya, karena ia takut gadis itu mendekat dengan jantungnya yang bergemuruh saat ini. Tak tahukah mereka bahwa ada sepasang mata yang melihatnya tak percaya, dan kamera itu ikut mengabadikan momen tidak sengaja antara guru dan murid itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Naya menghembuskan nafas kasar. Ia berbaring di kasurnya dengan tubuhnya membentuk bintang dan matanya menatap langit-langit kamarnya. Dia sangat kesal pada Pak Vansa saat itu. Dasar sok jagoan, cibirnya. Ponsel yang berdering membuat tangannya terulur untuk meraih benda pipih itu, dan cetakan senyumnya terukir ketika melihat nama orang yang ia nanti kabarnya. Hai Kat, lo kemana aja sih? 2 hari gak ada kabar. Lo gimana di sana? Baik kan? Gue khawatir banget tahu sama gue mau putus. Naya tertawa hambar mendengar penuturan Gatra. Kekasihnya ini memang suka bercanda. Apaan sih lo? Gak lucu tahu, ujar Naya diiringi kekahan kecil. Walaupun tak dipukiri, kini dadanya berdebar tak karuan. Gue serius. Emang lo kira gue bercanda apa? Kita putus aja. Gue muak banget lihat lo mesra-mesraan mulu sama guru lo itu. Mana jalan ke mall lagi, terus peluk-pelukan tuh. Cerocos Gatra panjang lebar. Naya menjambak rambutnya kasar. Sudah ia duga. Gat, gue bisa jelasin ini. Ini salah paham, Gat. Gat, halo? Gatra? Teriak Naya namun percuma, karena sambungan teleponnya telah diputuskan secara sepihak oleh Gatra. Naya mencoba menghubunginya lagi namun tidak aktif. Kini ia mengecek ke WA, bahkan sampai Instagram. Ternyata dirinya sudah diblokir oleh Gatra. Gak mungkin. Naya melempar ponselnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Sebenarnya siapa orang yang telah memberitahu soal gosip itu? Naya sangat pusing. Bahkan untuk marah saja dirinya terlalu malas. Kini ia hanya menangis di atas kasurnya dengan memeluk lututnya dan kepalanya yang ia sembunyikan di tautan lengannya. Naya yakin bahwa Gatra hanya marah saja kepadanya. Tidak mungkin cowok itu gegabah dalam mengambil keputusan. Namun kejadian di mana Gatra tidak menghubunginya selama 3 hari membuat gadis itu menarik kesimpulan sendiri. Apa lo udah ada cewek lagi di sana? Lirihnya di sela tangisnya. Maafin gue, Kat. Naya memukul-mukul kasurnya brutal. Ia melempar benda apa yang saja berada di dekatnya. Dia tidak pernah merasa sesesal ini sebelumnya, dan rasa sakit di hatinya entah mengapa sangat hebat. Ketukan pintu beberapa kali itu tidak diindahkan olehnya. Naya duduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya dengan memukul dadanya brutal. Dia berusaha mengurangi sesak di dadanya. Naya memegangi kepalanya yang sangat pusing. Dirinya pun belum makan malam, dan suara kedoran pintu itu tak terdengar lagi ketika penglihatan Naya mulai kabur dan gelap. Sedangkan di luar kamar, Arga berteriak agar adiknya membukakan pintu untuknya. Dirinya ingin menonton film dengan Naya, namun ia sangat kesal. Sedari tadi tidak ada jawaban dari dalam. Oi, buka! Kita nonton drakor, koar Arga sambil menggebrak-gebrak pintunya. Abang berisik banget sih. Teguran itu berhasil menghentikan aksinya. Arga memajukan kepalanya
dan menyengir lebar ketika melihat ayahnya di ujung tangga sedang berkacak pinggang. "Ya, si Naya gak mau bukain pintu coba, ngeselin banget dia," adunya pada ayah. Arga menuruni tangga dengan mendekap laptop dan kaki dihentak-hentakan. "Dia udah tidur kali," ujar Adnan. "Tapi kan ya, abang pengen nonton film sama Naya," rengeknya dengan muka membelas. "Ya udah, nonton saja sama ayah, gimana?" tawar Adnan dengan menaik turunkan alisnya. Seketika mata Arga berbinar dan mengangguk antusias. "Seriusan?" tanya Arga yang kelewat senang. Akhirnya ada teman menonton malam ini. "Iya dong. Bunda, bikinin kopi buat ayah sama Arga ya. Kita tunggu di gazebo belakang." Di sisi lain, "Udah?" ucap cewek itu. "Udah," jawab Gatra sambil memamerkan gigi putihnya. "Bagus deh," jawab gadis itu tersenyum senang. "Oh iya, gue punya hadiah buat lo nih." Gadis itu berlari menuju kamarnya, membuat Gatra terheran-heran. Gatra tersenyum ketika melihat Maulen menghampirinya lagi dengan sekotak besar berwarna coklat yang ia dekap. "Apaan nih?" Gatra menerima kotak itu. "Buka aja." Maulen tersenyum. Dengan gerakan cepat Gatra membuka penutup kotak itu dan mengernyit heran melihat sepasang baju koko lengkap dengan sarungnya dan satu aksesoris di kepala yang biasa dipakai oleh guru agamanya. "Ini apa?" tanya Gatra sambil mengangkat benda hitam itu. "Ih, masa nggak tahu sih? Ini tuh peci tahu." Maulen merebut peci itu dan dipakailah di kepala Gatra. Dia juga memakaikan Gatra baju koko berwarna putih itu yang nampak pas di badannya. Tak lupa sarung hitam juga ia pakaikan. Gatra yang melihat Maulen sangat mahir dalam melipat-lipat sarung itu agar melekat di tubuhnya hanya melongo. "Coba deh lo ngaca," titah Maulen sambil menunjuk cermin besar di samping kulkas. Gatra mengangkat bahunya acuh dan menuruti perintah Maulen untuk berjalan ke depan kaca besar itu. Seketika Gatra menganga melihat pantulan dirinya di cermin. Dia bahkan mengetuk-ngetuk cermin itu. Takut-takut itu kembarannya yang alim. Ternyata bukan. Itu adalah dirinya yang nampak sangat tampan berkali-kali lipat dengan baju koko dan sarung ini. Ditambah lagi dengan peci di kepalanya. "Ganteng banget, buset," puji pada dirinya sendiri. Dia memutar tubuhnya. "Siap belajar sholat?" Pertanyaan Maulen membuat Gatra menelan ludahnya kasar. Sholat?" ulang Gatra. "Iya," jawab Maulen semangat. "Tapi gue gak bisa sholat, Maulen." Gatra mencipikkan bibirnya. Ia bahkan sangat malu untuk mengatakan itu. "Makanya gue ajarin lo. Ayo belajar wudhu dulu." Maulen mendorong pelan punggung Gatra agar melangkah ke kamar mandi. "Gue gak tahu deh gimana perasaan Naya setelah diputusin lo," ujar Maulen membuat Gatra terdiam sejenak. Maulen memang sudah mengetahui Naya karena Gatra sering menceritakan kekasihnya itu. Ralat, mantan kekasihnya. "Paling nangis kejer," jawab Gatra diiringi kekahan kecil. Maulen hanya geleng-geleng kepala dan mulai menuntun Gatra berwudu dengan gerakan yang benar beserta doa-doanya. Oke, kita balik ke sudut pandang Naya. Gadis itu mulai membuka matanya yang terasa berat. Dia mengucek matanya dan membersihkan sisa-sisa air matanya yang mulai mengering di sudut mata. Matanya meneliti keadaan kamarnya yang sudah seperti kapal pecah. Bantal di mana-mana, spray yang sudah tak terpasang di tempatnya.
Horden yang terlepas dari tempatnya, serta jendelanya yang masih terbuka lebar karena ia tak menutupnya tadi malam. Bahkan skincare miliknya yang sebelumnya tersusun rapi di atas meja, kini tercecer tak berdaya di lantai. Bego banget nangisin orang, gumamnya sambil terkekeh lesu. Dia berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Sebelum menuangkan sabun cuci muka ke tangannya, ia mencemol asal rambut terlebih dahulu. Perlahan dia menuangkan sabun itu dan diusapkan pada wajahnya. Tanpa diperintah air mata itu turun lagi. Dia tertawa hambar melihat betapa mengenaskan dirinya saat ini dari pantulan cermin di hadapannya. Ketukan pintu membuatnya segera membasuh mukanya dan berjalan membuka pintu dengan kepala menunduk. Ya ampun, kamu kenapa sayang? Panik Adnan melihat keadaan putrinya saat ini. Matanya sembab seperti digigit lebah, kantong matanya yang menghitam, serta hidung yang memerah. Enggak apa-apa, jawab Naya singkat sambil memaksakan senyumnya. Kepalanya masih menunduk. Ia berusaha menahan cairan bening yang hendak lolos dari matanya. Adnan geleng-geleng kepala. Kepalanya menyembul mengintip ke dalam kamar Naya dan terkekeh melihat kamar gadis itu sangat berantakan. Ya udah, ayah berangkat dulu ya. Kamu jangan lupa sarapan. Katanya semalam juga gak makan kan? Tutur Adnan lembut sambil mengusap puncak kepala Naya. Naya hanya mengangguk lesu. Sini cium dulu. Adnan mengecup pipi Naya dan mencium kedua pipi berisi itu di keningnya beberapa kali dan berakhir di dagunya. Naya terkekeh ketika ayahnya mengesekkan hidung mancungnya ke hidung mungil miliknya. Lalu Naya menyalimi dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Ia tertunduk di lantai sambil menatap barang-barang yang berantakan mulai dari jendela. Tumben sekali ayahnya mencium dirinya seperti itu. Dia jadi geli sendiri. Naya terdiam sejenak dan menyadari ada sesuatu yang salah tadi. Ayah, teriaknya, lalu segera keluar dari kamar menuruni tangga. Di mana ayah? Tanya Naya pada Arga yang sedang menyantap rotinya. Arga yang melihat raut wajah gusar Naya pun ikut heran, lalu menunjuk keluar rumah dengan wajah bodohnya. Jika sedang tidak panik, sudah Naya pastikan ia akan menggaplok wajah itu. Naya segera berlari keluar rumah dan semakin panik. Hanya motor Arga saja yang terparkir di halaman rumahnya. Mobil ayahnya sudah tidak ada. Berarti pria itu telah pergi untuk berangkat ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Naya meraih kunci motor Arga yang tergantung di belakang pintu dan segera melajukan motor besar itu dengan kecepatan penuh. Matanya melihat-lihat kendaraan di depannya untuk mencari mobil sang ayah. Dia tersenyum melihat mobil hitam Lamborghini itu. Namun jaraknya lumayan jauh darinya. Ia menarik gasnya kuat-kuat untuk menghampiri ayahnya. Di depan ada lampu merah, namun Naya mengernyitkan ketika mobil Adnan malah tidak berhenti dan menerobos lampu merah itu. Brak! Ayah! Jantung Naya seakan berhenti berdetak melihat mobil Adnan terpental jauh akibat tabrakan truk dari arah kanan. Ayahnya berangkat tanpa sopir itu. Berarti lalu badan Naya yang lemas mengakibatkan motor yang dikendarainya oleng dan jatuh di aspal. Naya meringis menahan sakit di lututnya yang berdarah dan kakinya yang tertimpa motor. Astagfirullah, kenapa Neng? Tiba-tiba banyak orang yang menghampiri Naya dan membantu menyingkirkan gadis itu ke tepi jalan setelah mengangkat motornya. Jangan pedulikan saya, tolong saja ayah saya di sana, teriak Naya menunjuk kecelakaan maut di sana. Naya mencoba berdiri dengan kakinya yang berdenyut. Dia hendak menelpon Arga, namun dia lupa bahwa kini dirinya hanya mengenakan piyama tidur
dan tidak membawa ponsel. Kakinya semakin lemas melihat pahlawannya kini sedang terbaring lemas di aspal dengan dikelilingi banyak orang dan darah di sekujur tubuhnya. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutannya. Saya Mas Erlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.